Hai guys, kembali lagi di Belajar Bahasa Korea bersama Ellie. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Hai guys, long time no see. Hari ini kita mau belajar bersama tentang penanda tempat dan waktu. Yaitu ada dua ya guys ya. Ada e dan juga eso, dan masing-masing itu memiliki arti berbeda-beda dan cara penggunaan yang berbeda-beda. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari partikel e. E ini memiliki beberapa arti ya guys. Untuk yang pertama kita bahas untuk arti di. E ini bisa diartikan di apabila subjek tidak melakukan aktivitas. Dan biasanya digunakan untuk menjelaskan keberadaan subjek. E ini biasa mengikuti keterangan tempat. Jadi, e diartikan di apabila subjek tidak melakukan aktivitas, menjelaskan keberadaan subjek, dan e ini mengikuti keterangan tempat. Bagaimana contoh untuk peletakannya? Mari kita lihat. Rumusnya adalah kata benda ditambahkan e. Kata benda di sini adalah lokasi atau tempat ya. Contoh dalam kalimat Jisuga 집에 있어요. Jisu di sini sebagai subjeknya, 집에 rumah, dan 있어요 artinya ada. Jadi kalimat ini menunjukkan keberadaan Jisu. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Jisu berada di rumah. Karena ini menunjukkan keberadaan dan si Jisunya ini tidak melakukan aktivitas, maka untuk menuliskan di-nya itu menggunakan partikel e. Yang kedua, e bisa diartikan ke apabila diikuti dengan kata kerja pergi atau datang. Nah, fungsi e di sini adalah untuk memperjelas tempat tujuan. Biasanya e di sini juga ditempelkan pada keterangan tempat. Oke, dengan menggunakan syarat ini, mari kita coba buat kalimatnya. Rumusnya masih sama, yaitu kata benda ditambahkan dengan e. Dan kata benda ini masih sama, yaitu lokasi atau tempat. Contoh, Jisuga 집에 가요. Subjeknya tetap Jisu, 집에, cip tetap rumah. Tapi e di sini artinya adalah ke. Kenapa ke? Karena diikuti dengan kata kerja kata, yaitu artinya pergi. Sehingga satu kalimat ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Jisu pulang ke rumah gitu. Jadi jangan diartikan Jisu pergi ke rumah, itu kan agak canggung ya. Sehingga kalau pakai bahasa Indonesia bisa menggunakan kalimat yang lebih natural, yaitu Jisu pulang ke rumah. Tapi untuk pulang di sini tetap menggunakan kayo, pergi ke rumah begitu. Oke, selanjutnya e diartikan pada apabila mengikuti keterangan waktu. Keterangan waktu itu seperti pagi, siang, sore, malam, atau jam, atau bulan, atau tahun. Nah, yang meliputi waktu itu ditambahkan e, maka e-nya di sini diartikan pada. Dan ini digunakan untuk menjelaskan kapan terjadinya suatu peristiwa. Oke, kita langsung masuk ke kalimatnya. Rumusnya masih tetap sama, yaitu kata benda ditambahkan dengan e. Tapi kata benda di sini bukan lagi lokasi atau tempat, melainkan waktu. Sehingga e yang mengikutinya bisa diartikan pada. Contoh kalimatnya, Jisuga 5시에 집에 가요. Nah, subjeknya di sini si Jisu, 5시에 jam 5. Nah, karena e ini mengikuti keterangan waktu yaitu jam 5, maka e-nya dibaca pada. Jadi 5시에 pada jam 5. Cibe, nah di sini ada partikel e lagi, tapi partikel ini mengikuti lokasi atau tempat, sehingga tidak diartikan pada, melainkan diartikan ke. Nah, cibe jadi ke rumah. Kenapa diartikan ke? Karena diikuti dengan kata kerja kada. Nah, jadi
Artinya bila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Jisoo pulang ke rumah pada jam 5. Untuk yang terakhir yaitu digunakan untuk menjelaskan rentang waktu. Nah, biasanya ini mengikuti keterangan waktu seperti 1 hari atau sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya seperti itu. Maka yang mengikuti keterangan-keterangan waktu tersebut bisa diartikan dalam. Oke, coba kita lihat contohnya. Untuk rumusnya masih tetap sama, yaitu kata benda ditambahkan dengan Kata benda di sini menggunakan keterangan waktu seperti sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Contoh, 하루에 약을 3번 먹어요. Haru di sini artinya sehari atau 1 hari. Karena nya mengikuti keterangan waktu sehari, maka di sini diartikan dalam. Sehingga haruwe dalam sehari. Yak을 di sini menggunakan partikel objek el, maka di sini yak ini adalah objeknya. Yak artinya obat, yaitu yang dimakan. Nah, sebon itu artinya C3. Set karena setnya dihilangkan karena menggunakan satuan bon, yaitu sebon. Jadi 3 kali artinya. Sebon itu artinya 3 kali. Dan kata kerjanya adalah mokta, mogoyo. Nah, kalau di Korea obat itu bukan minum tapi makan. 약을 3번 먹어요. Makan obat 3 kali. Nah, oleh karena itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, maka satu kalimat ini adalah makan obat 3 kali dalam sehari. Nah, bisa dilihat kan? Berarti di sini diartikan dalam karena mengikuti keterangan waktu sehari. Oke. Selanjutnya yaitu partikel eso. Eso di sini juga bisa diartikan di. Namun ada beberapa syarat tertentu, yaitu apabila subjeknya melakukan aktivitas dan otomatis predikatnya merupakan kata kerja. Nah, biasanya eso ini juga mengikuti keterangan tempat atau lokasi. Nah, maka sesuai dengan persyaratan ini, eso bisa diartikan sebagai di. Kita lihat contohnya. Rumusnya pun sama, yaitu kata benda ditambah dengan eso. Nah, kata bendanya juga keterangan tempat atau lokasi. Tapi kita lihat contohnya. 지수가 집에서 청소해요. Nah, 지수 tetap subjeknya adalah 지수. 집에서 di sini keterangan tempatnya adalah rumah, tapi dinya menggunakan eso karena jisunya itu melakukan aktivitas 청소해요, yaitu bersih-bersih. Si jisunya itu tidak hanya berada di rumah, tapi si jisunya melakukan aktivitas 청소해요. Jadi dinya harus menggunakan eso. Sehingga bila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu jisu bersih-bersih di rumah. Oke, yang terakhir. Eso bisa diartikan dari. Digunakan untuk menerangkan asal kedatangan atau tempat permulaan. Nah, biasanya eso ini memiliki kata kerja, predikatnya merupakan kata kerja, pergi, keluar, datang, berangkat, naik, seperti itu. Dan eso ini tetap mengikuti keterangan tempat atau lokasi ya guys. Oke. Kita langsung lihat contohnya. Rumus eso tetap sama, tidak lain dan tidak bukan adalah kata benda ditambahkan dengan eso. Kata bendanya adalah keterangan tempat atau lokasi. Tapi kita lihat dulu, kata kerjanya beda lagi. Nah, contoh. 지수가 일본에서 왔어요.
Subjeknya adalah Jisu. Jisu ini Ilboneso. Ilbon itu adalah Jepang ya, keterangan tempat kan, Jepang atau lokasi. Eso. Nah, esonya di sini diartikan dari. Kenapa dari? Karena kata kerjanya adalah oda. Nah, oda menggunakan bentuk lampau maka menjadi wasoyo. Nah, maka karena diikuti dengan kata kerja wasoyo sudah datang, maka eso di sini diartikan dari. Untuk artinya dalam bahasa Indonesia, Jisu sudah datang dari Jepang. Oke, mari kita ulang lagi contoh-contoh kalimat menggunakan partikel e dan eso. Untuk yang e, Jisu가 집에 있어요. Jisu berada di rumah. Jisu가 집에 가요. Jisu pergi ke rumah atau pulang ke rumah. Jisu가 5시에 집에 가요. Jisu pulang ke rumah pada jam 5. 하루에 약을 3번 먹어요. Makan obat 3 kali dalam sehari. Untuk eso, 지수가 집에서 지수가 집에서 청소해요. Jisu bersih-bersih di rumah. 지수가 일본에서 왔어요. 일본에서 왔어요. Jadi Jisu sudah datang dari Jepang. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih bingung atau gimana sih eso ini kenapa mirip-mirip? Ada pertanyaan, boleh berbagi lewat komentar ya. Kalau ada yang mau menambahkan juga atau kritik dan saran, boleh tuliskan di komentar, oke? Thank you guys.